Jadi hidroponik adalah, untuk hidroponik sendiri, apa saja yang bisa ditanam di sistem hidroponik ini? Sebenarnya banyak yang bisa ditanam. Kuncinya, salam petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia. Masih bersama saya Bradion Samputra. Bangga jadi petani. Kesetiaannya teruji, kesabarannya terbukti. Itulah petani. Hari ini video ini saya buat, saya ada di Kota Malang. Tepatnya di daerah Blimbing. Nah, di belakang saya ini adalah kerangka baja atau kuda-kuda untuk pembuatan greenhouse dengan luas 14 meter, panjang 15 meter, yang perkiraan habisnya dana adalah 45 juta. Itu sudah semua paralon, tenaga dan material semuanya include di 45 juta. Untuk satu rumah dengan ukuran 5-14 meter itu menghabiskan dana 15 juta. 15 juta, kalau ingin menghitung per meternya ya tinggal 5 kali 14 sama dengan berapa. Nah, hasil dari perkalian itu untuk pembagian 15 juta. Jadi nanti ketahuan berapa meter perseginya dana yang harus dibutuhkan untuk pembuatan greenhouse dengan baja ringan ya. Dengan baja ringan. Jadi seperti itu. Itu pokoknya nilai itu sudah semuanya. Pokoknya teman-teman yang ingin memakai jasa kami itu sudah tinggal siap tanam. Nanti semua sudah beres. Jadi seperti itu. Nah, kenapa harus baja ringan itu nanti kita ulas di video selanjutnya, atau nanti di akhir-akhir video ini akan saya ulas juga kenapa harus baja ringan. Tapi hari ini yang akan kita ulas adalah tentang hidroponik. Nah, kita dasar dulu, ini video-video awal untuk pengetahuan tentang hidroponik. Jadi seperti ini, hidroponik itu apa? Banyak yang bertanya karena banyak video WA atau DM ke saya tentang belum banyak pengetahuannya tentang bercocok tanam dengan sistem hidroponik ini. Jadi hidroponik adalah pola tanam atau pola bercocok tanam atau pola budidaya yang tidak menggunakan tanah. Jadi medianya tidak ada tanahnya, semua air. Jadi tidak ada media lain kecuali busa semai atau rock wool. Itu selain itu sudah tidak ada lagi selain air. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang lain, kalau seandainya nih ada yang menggunakan tanah, itu berarti ada sistem lain atau sistem kapiler. Tapi hari ini kita akan menekankan hidroponik sendiri. Jadi hidroponik itu hanya pure air. Jadi tidak ada tambahan tanah. Jadi teman-teman hanya membutuhkan media tempat untuk mengalirkan air atau untuk menampung air. Setelah itu tanaman akan kita tanam di atas air. Baik itu menggunakan alat pembantu, net pot namanya seperti gelas itu, atau langsung bersentuhan busa semainya ke dalam air. Jadi tidak ada tambahan tanah. Kalau ada tambahan tanah itu bukan hidroponik. Nah, hidroponik sendiri ada dua sistem, ada dua macam, yaitu NFT dan DFT. Apakah NFT? NFT itu yang pola tanamnya itu agak miring, jadi airnya mengalir tanpa genangan. Nah, sedangkan yang satunya adalah DFT itu datar, jadi masih ada genangannya. Dan kenapa ada dua sistem itu? Sebenarnya itu untuk memaksimalkan jenis-jenis tanaman. Ada tanaman yang tidak suka genangan, tidak suka begitu banyak air, dan ada yang membutuhkan banyak air. Nah, macam-macamnya apa? Itu nanti kita ulas di video sendiri tentang apa-apa tanaman yang butuh banyak air ataupun yang tidak begitu suka banyak air. Tapi yang jelas air adalah utamanya, pokoknya untuk bercocok tanam di sini. Jadi untuk hidroponik sendiri, apa saja yang bisa ditanam di sistem hidroponik ini? Sebenarnya banyak yang bisa ditanam. Kuncinya asal-asal akarnya akar serabut itu bisa ditanam dengan sistem hidroponik. Kalau yang akar tunjang bagaimana? Akar tunjang bisa, tapi akhirnya kita menggunakan sistemnya sistem kapiler yang ada media tanah.
setelah itu nanti kita beri kain flanel untuk serapan nutrisi yang naik. Jadi seperti itu. Nah, hidroponik sendiri kan tidak menggunakan tanah. Terus untuk pola pemupukannya gimana? Pola pemupukannya kita menggunakan nutrisi yang dinamakan dengan AB mix. Jadi cairan tersebut ada cairan A dan ada cairan B yang nanti akan dicampurkan di dalam bak dengan nilai-nilai yang kita butuhkan. Setelah itu kita pompa ke atas untuk serapan unsur hara terhadap tanaman hidroponik ini. Jadi pupuknya apa? Pupuknya nutrisi yang dinamakan umumnya adalah AB mix karena cairan A dan cairan B di mix dalam satu bak untuk mencukupi kebutuhan tanaman. Dan AB mix sendiri biasanya dibuat untuk melengkapi semua unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Jadi seperti itu ya, pupuknya adalah nutrisi AB mix. Dan tanaman apa yang bisa ditanam secara hidroponik? Insya Allah semua yang akar serabut itu bisa kita budidayakan secara greenhouse atau secara hidroponik. Nah, setelah itu semua kita akan masuk, kenapa harus greenhouse? Apakah dengan tidak menggunakan greenhouse bisa? Apakah harus greenhouse? Jadi jawabannya adalah menggunakan greenhouse lebih baik, tidak menggunakan greenhouse pun tidak apa-apa. Tapi pasti ada kurang dan ada lebihnya saat kita menggunakan greenhouse dan tidak menggunakan greenhouse. Tapi yang jelas fungsi greenhouse sendiri adalah untuk mengamankan tanaman tersebut atau menutupi tanaman tersebut dari air hujan ataupun kabut embun yang bisa menimbulkan pemacunya jamur akan akan mengganggu tanaman kita. Nah, dengan greenhouse ini air hujan tidak mengganggu, kabut tidak mengganggu, tapi karena greenhouse ini atapnya plastik UV, itu sinar matahari full masuk tanpa ada gangguan. Nah, itu kenapa atapnya harus transparan ataupun putih susu, yang penting plastik UV. UV sendiri adalah singkatan dari ultraviolet. Nah, jadi itu yang sering digunakan untuk pembuatan greenhouse agar sinar matahari full masuk tanpa ada halang. Ada yang tanya, kalau menggunakan paranet gimana? Paranet itu kan seratnya terlalu lebar, jadi masih ada bayang-bayang atau penghalang untuk matahari. Kalau untuk jaring gimana? Tidak apa-apa. Jaring tapi air hujan tetap masuk, kabut tetap masih bisa masuk. Jadi yang terbaik adalah ya tetap itu, plastik UV. Jadi, kalau tidak menggunakan tidak apa-apa. Bisa, tapi ya itu saat hujan akan terganggu. Nutrisi pasti akan tercampur air hujan. Tanaman akan terganggu dengan air hujan. Saat kabut begitu. Jadi itu kenapa harus greenhouse. Nah, banyak yang bilang juga hidroponik mahal. Karena semua harus beli, bajaringan, paralon, media tanam dan sebagainya. Benar mahal. Tapi dari biaya yang kita keluarkan mahal tersebut, banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan dengan kita memiliki greenhouse ataupun bercocok tanam pola hidroponik. Yang pertama, kita tidak menyiram satu-satu secara manual. Jadi dengan sistem itu, tanaman bisa langsung semua terairi setiap hari. Yang kedua, kita tidak harus menyiangi rumput. Karena paralon sendiri tidak akan tumbuh rumput. Yang ketiga, kita tidak memupuk satu-satu secara manual. Dan itu digantikan oleh sistem tersebut. Dan yang terakhir adalah persiapan lahan tanam. Kita tidak melakukan persiapan lahan tanam, kita hanya cuci bersih. Kalaupun setelah kita budidaya satu periode untuk kita gunakan lagi, kita cuci secara bersih. Nah, dengan semua itu digantikan dengan sistem ini, ya wajar saja kalau kita mengeluarkan modal, karena apa, tenaga kita digantikan oleh sistem tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau milih yang mana, ya silahkan teman-teman, bagaimana baiknya. Menurut saya kalau teman-teman yang ada aktivitas lain bisa dengan pola hidroponik. Tapi bila teman-teman punya banyak waktu, lahan cukup luas, konvensional pun tidak kalah bagusnya. Tapi kenyataannya ada tanaman-tanaman yang di konvensional itu harus pilih-pilih tempat. Kalau di hidroponik semua tempat bisa. Contohnya seledri. Seledri itu memiliki syarat untuk tumbuh, ketinggian, MDPL-nya berapa, suhu berapa. Tapi dengan di sistem hidroponik ternyata
di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua bisa, karena mitra saya dari Aceh sampai Papua ada. Jadi seperti itu. Nah, untuk sistem-sistem yang lain akan kita ulas di video-video berikutnya. Tapi yang jelas hidroponik itu semua keterangannya, dan bila ada yang masih kurang paham ataupun masih perlu dipertanyakan, silahkan tanyakan terus di kolom komentar atau DM saya di Instagram saya atau di TikTok saya ataupun di Facebook saya. Yang jelas ini ada sesuatu sistem yang ya cukup membantu kita dengan aktivitas kita masih bisa bercocok tanam, yaitu sistem hidroponik. Hidroponik sendiri tidak menggunakan media tanah, pure air. Jadi seperti itu. Untuk bagaimana kelanjutan tentang hidroponik ini, terus ikuti channel ini. Ini channel baru, ini channel yang lama saya sudah ganti pemilik. Jadi teman-teman bisa subscribe, bantu saya untuk membesarkan channel ini juga, dan tolong di-share kalau ini bermanfaat agar yang lain tahu bahwa Bradion Samudra sekarang punya channel baru, Bradion Samudra Petani. Karena saya petani dan bangga jadi petani. Itu saja. Semoga ini bermanfaat. Sekali lagi bantu saya membesarkan channel ini ya. Terima kasih. Saya Bradion Samudra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.